masih ada di sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Terlihat sangat indah dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Tanpa berpamitan kamu menghilang bagaikan ditelan samudra. Ku ingat-ingat apakah aku Saya jadi terbayang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak dengan teriakan yang didengar semua makhluk, kecuali manusia sama jin yang nggak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Semua makhluk-makhluk dengar teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya ketika dia meninggal dunia. Hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin, bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, ya wailakum aina tadhabuna bi irjiuli, kembalikan saya ke rumah, saya nggak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya
nggak mau jauh dari anak saya. Suami saya mencintai saya. Saya akan lakukan apapun buat dia. Tolong balikin saya. Saya punya rumah yang nyaman. Udah saya bangun rumah saya. Balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Kata Nabi Muhammad, atau pemenang-pemenang kehidupan, atau orang-orang yang berhasil melampaui dunia. Dia berhasil lewat dari urusan dunianya, hidup dengan taat, sebab dia tahu ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dia tahu hidup hanyalah sesaat. Dia jadikan saat-saat dalam hidupnya sebagai waktunya untuk mengerjakan taat. Dia tahu hidupnya hanya sebentar, karenanya dia pakai hidupnya itu untuk mendekat kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun berhasil pulang dari dunia ini dengan membawa rahmatnya Allah, dengan membawa cintanya Rasulullah. Maka ketika rohnya dibawa, ketika jasadnya dibawa, saat itu ia pun berteriak-teriak, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, jangan lelet-lelet, ayo buruan, saya udah gak sabar berjumpa Allah yang Maha Rahman. Ia telah menemui saya dengan keridhaan. Segerakan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tak sabar lagi untuk bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi salah satu dari keduanya. Di sisa waktu yang Allah beri padamu, di sisa waktu yang Allah beri padaku, wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! Cakap! Cakap!
Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Banggakan di dunia ini harta, jabatan, tahta, kecantikan, semua akan kita tinggalkan. Jangan sombong, kita bagaikan daun kering, takkan mudah selamanya, takkan kuat selamanya, takkan sehat selamanya. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa asaddaqa, aku mau bersedekah, aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna. Dari ufuk timur
kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan adab kubur itu munqati atau mustamir, terus menerus ataukah terputus? Kata para ulama, adab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Ketika itulah Nabi SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah adab kubur terputus. Karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semua hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang dihempas angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan. Yang kedua kalinya Israfil pun kemudian meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang yang beriman, ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah mengatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dan itu sebuah ketenangan. Tapi orang-orang di luar daripada beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Pertama Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila terbang di atas lampu atau di sekitar lampu. Lihat bagaimana cara terbangnya. Mereka akan saling tubruk dengan kawan-kawannya. Karena pada hari itu anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Yang kedua seperti belalang kal jaradil muntashir. Pertama seperti laron dulu, lari sana lari sini, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan. Mereka kacau sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji Allah kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu dari padang mahsyar berteriak seorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur. Maka mereka akan berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mereka akan tinggal selama 50 tahun telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak pakai sandal, matahari dekatkan 1 mil, keringat bercucuran, tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka berdiri
50 tahun. Sehingga akhirnya orang-orang saleh mereka berkumpul, datang kepada Adam minta syafaat. Adam memberikan udzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia Rasul pertama dalam Islam, Rasul pertama setelah aku. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun memberikan udzur, datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat, datanglah kalian kepada Musa, karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Isa. Isa pun memberikan udzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 연수살이 지옥 풀세트로. 얘가 유영철. 맞네. 너 화탕지역부터 쭉 돌려. 여기 담궜다가 세살 나오면 바로 한빙지역으로 보내. Orang tua yang sudah wafat itu sangat merindukan doa dari anaknya. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, ada seseorang yang telah wafat, kemudian dia terkaget-kaget karena hisab kuburnya menjadi ringan. Kemudian dia bertanya, kenapa hisab kuburku ringan? Amalan apa yang membuat hisab ini ringan? Maka dijawablah, sungguh ada di antara anakmu, cucumu, keturunanmu yang mendoakan dirimu sehingga membuat hisab kuburmu menjadi. Kamu mau tahu ciri seseorang sedang dimurka sama Allah? Nggak dikasih sholat. Itu artinya dia sedang dimurka oleh Allah SWT. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu ingin sholat, akan tetapi kamu masih berharga di pandangan Allah, hingga diizinkan kamu untuk menghadap padanya. Diizinkan lisan kamu memanggil namanya. Di saat kamu sedang tidak sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, melainkan karena kamu tak lagi berharga di mata Allah, hingga Allah tak lagi mengizinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Itu jangan sampai nggak sholat. بصراحة طيبة قلبه مش موجود، بصراحة رحبه بدون حدود، بيحميني بيبقى حدي، بيعمل لي شو ما بدي، عمري حده مليان ورود. لا حبيبي منه مثلن كلن، لا محال جروحي من محلن، عيشني أحلى قصة حب، تارك لي مطرح جوا القلب بنص القلب، قلب القلب القلب Aku ungkapkan penyesalan yang belum sempat tersampaikan. Aku rindu pada dirimu. إنا